warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuntu aku ini atwaku keliling. Allah baca keliling. Di mana dia keliling? Di makom bilil muslimin, di makom orang-orang musyrikin dari sini. Maka kuburan orang-orang musyrikin ini udah rutin nih. Dia tak sawit. Jadi kalau malam dulu jadi keliling di kuburan. Ini ada yang keliling. Ada yang keliling nggak? Saya enggak. Yang mungkin penonton ya, Sofyan As-Sawri. Ini kalau malam-malam dulu saja enggak itu keliling kuburan orang Islam. Untuk aku di makom itu muslimin di pasar. Min layalian Dzulhijjah, dari malam-malam bulan Dzulhijjah. Katakan Faidah tiba-tiba nurun, ada cahaya. Tiba-tiba ada cahaya. Di kubri rajulin, salah satu kuburan orang mati. Jadi salah satu makom kuburan luasnya Waktu mutafakiran, saya berdiri lagi jalannya dirinya, ada sunat dia berpikir, subhanallah ini dari mana? Dua sunat itu sampai tamat, berapa itu saya, subhanallah. Baiknya tiba-tiba sautun alim, ada
Jadi semua begitu saya berpikir di makom ini keluar Cina, keluar Caraya, dan dipikir dan ini jadi itu makom Cina. Tiba-tiba terdengar suara dia ini. Yaqul berkata, ya Sofia, alaika bisyami. Dulu hajjah. Atas kamu wajib dah semua. Harus berpuasa di bulan Dzulhijjah. Ada yang puasa tanggal 1, ada yang puasa tanggal 8, 9, 10 yang puasa Lebaran. Kan badan aja dari bulan 10 puasa juga. 10 Lebaran. Nah ini puasa ya. Puasa di tanggal 1. Yuk dilakar nurut. Nanti kamu juga makom kamu akan diberikan cahaya. Ini makom kita juga, ini makom Sufyan As-Tsauri, kalau dia hidupkan malam-malam di bulan Dzulhijjah ini, termasuk dia sedang berpuasa, itu nanti kubur makomnya itu bersinar dulu seperti ini itu. Mislah ada sebagaimana ini musibah. Kasih Allah. Malam-malam kita hidupkan membuat bikin itulah. Dan sampai ini kita ini tidur jam 10, bangun jam 4 atau setengah 5 subuh, seperti kita sholat sunnah. Sayang kita hidupkan bulan-bulan ini, karena kalau besok tentu kita ketemu lagi. Nah, kalau malam-malam bulan ini kita hidupkan, ini ulama mengatakan, kalau Pak ulama berkata, sebagian ulama mengatakan ada tujuannya apa? Kita akan diberikan yang pertama al-barakatu bi umrihi. Kita hidup ini umur kita penuh keberkahan. Enggak banyak maksiat, enggak maksiat. Itu umur yang berkah. Kita kan cepat banget. Ya, hidup di dunia ini cepat. Mungkin bapak juga 70, 65, kan nggak terasa. Kemarin rasanya masih muda kita. Dia masih main-main reci, main apa, main lampu itu. Dia masih main-main tuh, main jalan-jalan masih perasaan. Tapi sekarang udah masih iya, keterasa. Jadi kalau kita masih kebayang nih, saya aja dari sini masih kebayang nih, 2002 sepi gitu. Jadi subhanallah, saya pikir kalau kita jemput, ya Allah, ini dulu sekarang begitu buka semua luar biasa. Nah, rasanya baru kemarin rasanya. Makanya kita hidupkan di malam-malam Dzulhijjah ini, hidup kita Allah jamin al-barakatu bi umrihi, berkah. Dia punya artinya seisi dengan kebaikan-kebaikan. Katakan kebaikan itu nggak berat. Kita juga kita ya banyak ibadah itu nggak sampai hanya cuma untuk kemaksiatan resep. Maka umur kita ini singkat ini kita usahakan waktu-waktu hari-hari yang memang itu penuh keberkahan kita isi. Besok mah
Mau kami sedang baca puasa, ya, bisa mah, ya tahu ya, tahu pak, sudah makan, laksanakan, pengawalan ya pak. Kalau kita puasa setiap waktu hanya 2 hari puasa, iya. Subhanallah, apa sebelumnya? Jadi al-barakah di umri, berkahan pada umur kita. Yang kedua, Allah berikan kita kalau malam-malam ini kita hidupkan wajadati fi malihi, akan tambah hartanya. Ya, akan tambah. Tipis, tambah. Subhanallah. Ini nggak terasa kita alokasi. Wajadati fi malihi, hartanya tambah. Allah tambahkan berkat berkah hartanya. Sebetulnya kita ditambah sama Allah harta, tapi bentuknya bukan duit. Bentuknya harta kita anak pada baik-baik itu harta juga terlihat. Ada apa saja lah yang bisa kita pakai menggunakan harta kita. Buat apa kita tambah rezeki karena rezeki halal ini? Iya. Nah, tambah rezeki halal jangan nggak bisa pak. Jadi berarti kita. Dan kita tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut harta ini kayak lain-lain dari mana kamu? Ada di mana? Tolak dari mana? Itu katakan. Aina itu terbaru dengan Pak. Jadi melakukan itu harta ditanya, dari mana kau dapat harta ini? Harta itu dikemanakan? Maka dari saya tanya mana? Ustaz, harta saya kalau diempatkan sebenarnya pertama korban, saya diempatkan udah itu. Korban tapi kita situ buat korban. Kami satu itu saya impak apa sodako itu termasuk para korbanannya itu saya nyata impak impak itu kan membelanjakan termasuk kasih masjid duit 100-200 masuk di dalam kotak itu impak masuk juga. Itu masuk amanah dia, ditimpakan ke amanah dia. Lebih luas impak. Ini korban lah, ini termasuk juga kalau ditimpak itu bisa korban juga. Nggak kok nggak masuk begitu. Menjelat fisik jelasin ya. Sekarang ada ini ada. Jadi keberkahannya yang dapat sekeluarga, bukan 1 ekor kambing buat sekeluarga. Ini saya lihat ini sudah apa yang sebutnya. Pokoknya kalau kita bisa beli sendiri sapi untuk 1 orang. Sapi untuk 1 orang. Ya kita dipikir diajarin sapi dari bagaimana lainnya 1 ekor sapi untuk 7 orang. Itu 1 ekor kambing untuk 1 orang. Nah berkahnya benar. Kita korban kambing atau ekor. Ini keberkahan aku kita nanti dapat dari orang tua yang menginfakkan hartanya di jalan Allah merupakan korban. Itu keberkahannya keluarga kita kena semua. Nah kalau korbannya mah 1 orang 1 ekor kambing, 7 orang 1 ekor sapi itu. Nah ini kalau menyala-nyala pidato, bukan main pidato. Pokoknya kita kalau punya uang banyak, 1 ekor kambing buat sendiri, 1 ekor sapi buat sendiri. Itu sapi yang bumbu
ya 1 miliar. Nah, karena tadi kita lihat dulu siapa gurunya, gimana dia belajarnya. Itu lihat dulu. Bulan puasa, bulan pasar. Tanggal 1 tanggal 10 ini, tanggal 10 sampai tanggal 20 ini, maksudnya sampai tanggal 30 ini, nggak ada tuh pasar begitu, ada yang begitu. Ya itu kan betul saya ngomong, dan begitu. Ente kenal nggak Pak Habib Ali? Kenal namanya orang dia di sini ada yang kenal, kayak sapi semua. Ini begitu namanya. Emang 10, 3 pasar. Itu tidak ikut-ikutan orang yang kadang-kadang nggak ada pasang-pasangan, puasa sama semuanya harinya. Ikut-ikut itu hati sekarang. Banyak pendapat-pendapat yang menyimpang dari ulama-ulama yang dulu kita dari orang-orang tua kita, dari kakek kita, dulu dari kamu ada receh. Kebanyakan pendapat. Hati. Wahid dan yang ketiga yang kita hidupkan hidup kita ini wahid di fi'iyalihi, keluarga kita dipelihara. Keluarga kita dipelihara, anak cucu kita dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang ini subhanallah. Saya katakan ini kita kan Allah sudah kita sama Allah yang telah kita, tapi kita minta sama Allah biar dipelihara anak cucu kita. Itu minta. Dan Allah sudah itu kita begini, gak usah kita usaha udah. Dan kalau Nabi ada juga masih anaknya susah ngajarnya, jangan. Nabi ada sekarang ada Nabi itu, anaknya susah ngajar karena Allah. Nabi Yusuf tuh enggak seperti bunuh syukur saudaranya, saudara kawan, ya itu kok begitu Allah kerjanya. Terus sampai dia masuk penjara, sampai digoyang dengan wanita masuk penjara, jadi menteri, akhirnya datang ketemu para saudara-saudaranya lagi. Itu datang sama Allah, sujudlah, mestinya tunduklah. Saudara-saudaranya jangan kita kan tapi kita mau sama Allah masih ada yang bisa berubah. Jadi insya Allah keluarga kita dipelihara, watak pilih lisayati, dihapuskan kebaikan-kebaikan kita, kesalahan kita. Sekarang kita mata aja kita kadang-kadang susah. Dia menghindarkan daripada masyarakat. Kalau nyampe di mana-mana, kadang-kadang aja tuh nyampe gimana. Tapi kalau kita buka, di dalam lupa, panjang yang kasih ngomong lah. Mari kita membukanya, bisa luar biasa Pak. Ada kiai baca kitab, pakai HP lagi. Mesti selesai semua kalau itu. Kiai, enaknya itu punya kita baca dia ada berkahnya. HP mah ada apa aja di dalamnya? Bukan. Terus saya sambil ngobrol. Jadi baca aja kita, nanti kita baca dapat halnya yang benar, dalam kita dapat berkahnya. Bersama dari mu'alif ke pengarang lain. Itu berbeda. Orang ngaji pakai HP, guru bacanya, dengan orang ngaji yang guru bacanya pakai kitab. Kan redok kita baca yang murah. Dapat pahamannya yang baca, dapat pahamannya yang dengerin. Watak pilih syariati, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Watak lisri hasanatihi, dan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan
di sakaratil mautihi. Subhanallah. Ini keluarga roh kita ini dari kedua dibudahkan, lancar keluar. Sekarang kita diambil dari kepala apa dari kaki? Si. Jadi cabut kita dari mulai dari kaki, mulai dari kepala. Kita kan tahu kita mulai dari kaki, dibentuk ke atas. Iya. Jadi kita baca makin saya belum dulu ya. Subhanallah. Dari kaki ini kita yang agak pelan-pelan itu. Ada masuk nanti ya. Jantung kan gitu. Kemudian itu baru Pak. Terus kita sampai di deku, sampai terus sampai masih di dada, tenggorokan. Nah, tenggorokan itu biasanya mulai dibuka. Bagaimana tempat kita nanti, gimana kita tanya? Bukan kita lihat nah sekarang ini orang yang percaya ada kuburan di atas saya kubur di kubur juga percaya dia lebih tenggorokan loh atasnya tenggorokan nah itu kebuka mau itu ya tuh itu nggak sedikit orang yang meninggal menjerit orang itu enggak senyum kita senyum sebetulnya sakit Rasulullah katakan meninggal dunia tabut roh ini lebih sakit daripada diseset kulit kita. Ini kulitnya diseset itu lebih sakit dari tabut roh. Semua sama semua sakit. Cuma karena yang dia lihat itu kebahagiaan dan berbahagia, akhirnya rasa sakit itu hilang. Karena ada yang dia tuh itu subhanallah. Saya mohon maaf saya ada hikmah saya. Hikmah itu dari hati. Saya duduk dengan Allah semua. Itu kan masih enak dulu beberapa hari di Rasulullah masih bisa misalnya diusir. Duduk dan saya baca surat saya berpikir ini roboh kan taman. Kira-kira robohkan taman, ini kan masjid. Saya berpikir itu tiba-tiba perasaan itu muncul satu pohon. Saya sebut pohon bukan pernah hijaunya juga nggak perasaannya itu warna hijau kayak cuk deh muncul lagi soalnya benar-benar roboh benar-benar taman yang luar biasa indah. Subhanallah dibuka seperti ini. Itu jadi saya nggak percaya Allah di Rasulullah. Ini kenapa ya Allah mendapatkan sesuatu? Ini kan masjid. Saya yakin aku luar biasa. Allah menjadi. Saya bilang yang satu kenapa sih orang bangga Indonesia sorban itu, sorban itu. Apa di sini kenapa Imam Masjid Nabawi pakainya sorban merah? Tapi seperti kan sorban merah, terus sudah imam. Kenapa di Indonesia ini sorban itu buat ini? Itu saya duduk di belakang makam Rasulullah. Keluar di belakang makam itu 3 orang. Belum kalian bayang. Sorbannya merah semua. Di sorban itu merah semua. Subhanallah. Subhanallah. Bicara pun. Saya mengatakan itu apa namanya 3 orang yang ada di makam situ. Enggak. Masing-masing banyak dosa. Masih banyak dosa dalam itu. Cuma Allah tampakkan keluar dari makam Rasulullah itu begitu belakang. Makanya kalau kita itu saya duduk di belakang pintu.
seberang pintu makam Rasul. Saya keluar gitu. 3 orang semua bakal pakai sorban merah. Makanya laskar-laskar di alam itu sorban merah. Tapi pedagang-pedagang ini kalau nggak sorban merah kamu. Jangan pedagang yang terus takut. Kalau itu laskar. Kayak imam itu buahnya gagah. Subhanallah. Saya disitu saya duduk tidak permintaan. Lalu saya panggil laskar. Subhanallah di pas pengimaman mesti contoh begini. Kalau saya sambil baca doa itu, namanya makom di masjid Nabawi di pengimaman saya nangis, ya Allah, terima kasih bisa duduk di sini. Pengimaman, dan itu saya yakin selamat. Kita open sama Rasulullah selamat. Mau selamat apa? Mau selamat apa? Subhanallah. Saya kemarin waktu itu ada terakhir kan, kepikiran rombongan, peringatan. Saya kan belum bisa main HP. Itu pakai apa? Saya pakai apa lagi? Sendiri. Nah ini saya lama-lama masuk. Pikiran rombongan. Subhanallah. Mungkin ditahan, disuruh duduk biar lama di makom Rasulullah. Ingat saya nangis, ingat suatu saat beri haji. Bebas banget. Sampai waktu Tuhan terus mana ada yang Mesir. Saya berpikir selamat pada Rasulullah. Apapun memudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bagaimana nanti kita harus bersalat dan kita banyak yang bersalat. Kita bersalat, bersalat apa? Masalah apa? Kelebihan. Wahai sahabat mati, berikutnya wadiai dizulmati qabrihi. Hai wadiai dan sinar dizulmati qabrihi, gelap daripada kuburan. Jadi kuburan ini gelap, bukan gelap, terang, gelap lah. Bistasnya dikasih berlandak dikasih papan. Terus papan mau mana yang dikit-dikit, dia nggak dikit-dikit ke tanah. Tak boleh. Iya, di tanah dulu dicek. Iya, kan luar biasa kan. Ya Allah, di sini kalau kita hidupkan bulan dari ini. Jadi kegelapan kubur kita itu jadi benar-benar katanya hadis Rasulullah yang bilang ada saya sama. Jadi memang begitu ini disebut namanya itu ada pesan katanya buka pintunya. Buka pintunya maka apa pintunya? Dia terang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Depan makom. Subhanallah. Ini kita hidupkan di bulan-bulan ini. Itu kuburan tidak ada gelap bagi kita. Diberikan sinar yang luar biasa. Namanya juga keindahan yang luar biasa. Jadi kita yakin bahwa rokok yang dilakukan itu rokok di makam Rasulullah itu rokok luar biasa keindahan. Maka saya katakan masjid tertiba di dunia masjid Nabawi, masjid terbesar di dunia masjid Haram. Itu masjid terindah di situ pada makam Rasulullah. Itu terumum. Nah Mekah itu maka masjid terbuka di dunia. Karena ada Ka'bah. Saya dua masjid Nabawi,
Yang berikutnya yaitu watasqil diri mizanihi, berat timbangan baik kita. Timbangan baik kita ini kalau kita bangun tak hidupin malam-malam ini, insya Allah timbangan baik kita berat. Lagi berikutnya waladati min darkatihi, selamat daripada kehancuran dan ketakutan sebagainya. Lagi wasu'udi ala darajatihi, derajatnya meningkat terus tingkatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita menghidupkan wasu'udi ala darajatihi, benar. Subhanallah. Bayangkan mereka kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Subhanallah. Benar. Mudah-mudahan pada manfaat yang kita hadir pada malam hari ini masalah dulu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Pada sisa saya masih ada tujuh bisa isi dengan sebaik-baiknya. Dan Allah patahkan dengan anak-anak soleh yang solehah, dan diberikan oleh para Mustafa dan Allah berikan rezeki kita dan rezeki yang luas sekala berkah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.